Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar dari Bapak Insinyur Nur Wahid MSI beserta Ibu Retna Ningsih. Kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga besar yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga besar dari Bapak Umar dan almarhumah Ibu Marsiah dan semua para asatidz, teman-teman, para guru yang mendampinginya, khusus Mariono sahabat saya beserta adik-adiknya, Ibu Sri dan juga anak-anaknya. Mudah-mudahan dua keluarga ini dipersatukan Allah dari dunia sampai akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pengantin kita yang baru saja melaksanakan akad nikah, sama-sama kita doakan mudah-mudahan barakallahu lakuma amin wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diimpunkan keduanya dalam kebaikan dan afiah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini saya diminta untuk memberikan nasihat pernikahan kepada pengantin baru kita dan mudah-mudahan untuk kita pada umumnya. Mudah-mudahan kita pulang terasa menjadi pengantin baru lagi. Amin. Sepi amat lapar ya. Sebenarnya saya bukan ceramah pernikahan yang paling gak mau. Kenapa? Biasanya orang bisa ketika langsung pengen makan ya. Ini ceramahin dulu, gak lama apa ini 3 menit ya. Sebentar aja ya. Saya mau memberikan pesan kepada pengantin baru ini. Allah perintahkan dalam Al-Quran buat pengantin baru, khususnya saudara Salman ya, selaku seorang suami. Yang pertama, Allah berpesan kepada kita semua laki-laki berkaitan hubungan kita dengan perempuan istri kita. Allah bilang secara lemah lembut, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini pergaulilah istri kamu dengan cara ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Semua kebaikan hendaklah kita persembahkan untuk istri yang tercinta. Menikahi perempuan yang kita cintai adalah memang nasib, sementara mencintai perempuan yang kita nikahi adalah wajib. Begitu jadi istri kita wajib mencintai. Maka pernikahan yang pertama, pandangan seorang suami. Kalau kita ingin menjadi suami yang terbaik, yang Nabi katakan khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa berbuat baik sama istri. Ini bukan yang rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin zikirnya, tapi galak sama bini. Bini ketakutan kalau datang tuh semua isi rumah yang tadi pada berisik, pada happy, begitu suami datang langsung berhenti, takut itu. Apa itu suami yang baik? Suami yang baik kata Nabi, khairukum li ahli, yang paling bisa berbuat baik kepada istrinya. Wa ana kata Nabi, khairukum li ahli, saya ini adalah imam, orang yang paling berbuat baik kepada istri saya. Bayangin, dari sekian kita sedunia ini banyak suami-suami, figur suami yang baik sama istrinya. Tapi ingat, Nabi sudah memproklamirkan dulu, memberikan pernyataan, ana khairukum li ahli, aku ini orang yang terbaik ya, kepada istriku. Bisa dibuktikan ketika Sayyidah Aisyah ditanya sama sahabat-sahabat Nabi, bagaimana sih Nabi kalau di rumah perlakuannya sama istrinya? Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu sama dengan Quran. Indah, lembut, sayang, santun, mengayomi. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, maka oleh karena itu, yang pertama, pandangan seorang suami. Biar kita menjadi yang terbaik, yang pertama pandangan, ya kasih sayang. Karena ini istri kita yang tadinya disayang oleh ayahnya, disayang oleh ibunya, kemudian dia diboyong ke rumah kita, di rumah suami.
Maka kita harus memperlakukan seperti dulu ayahnya, seperti dulu ibunya, begitu sayang kepada putrinya. Maka kita selaku suami berikan itu kasih sayang. Kenapa? Dia sudah mengorbankan dirinya untuk berpisah, meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan keluarganya demi ikut bersama kita seorang suami. Itulah makna pertama tentang kasih sayang. Yang kedua, pandangan penghormatan. Hormati istri kita. Kenapa? Dia telah banyak berkhidmat kepada kita sebagai suami. Yang mana perbuatan-perbuatan yang di rumah itu banyak banget, bukan kewajiban istri sebenarnya, tapi dia lakukan itu demi pengabdiannya dia kepada suaminya, kepada kita sebagai suami. Maka perlu kita hormati jeripayanya, perjuangannya, yang mana itu bukan kewajiban dia padahal, tapi dia mau melaksanakannya. Maka kita sebagai suami terbaik, maka kita wajib memberikan penghormatan kepadanya. Yang ketiga, pandangan pengagungan. Agungkan istri kita, karena kalau dia melahirkan, dia akan menjadi ibu dari anak-anak kita, yang mana Nabi katakan al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Istri kita akan menjadi surga buat anak-anak kita, telapak kakinya menjadi surga buat anak-anak kita. Maka istri kita harus agungkan. Kenapa? Karena di telapak kakinya ada surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat anak-anak kita. Nah, begitu juga sebaliknya, kita sebagai istri juga wajib memberikan pandangan yang sama kepada suami kita, yang mana suami kita ini perlu kita taati, perlu kita hormati, perlu kita agungkan. Kenapa? Karena suami kita itu jannatu wa naru. Wahai ibu-ibu, perempuan pengantin, perempuan, ingat bahwa suami adalah surga kita dan neraka kita. Surga kita ada di tangan suami, neraka kita pun juga ada di tangan suami. Maka cintailah, hormatilah perjuangan suami kita mencari nafkah untuk kebutuhan kita. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita saling bekerja sama antara dua persahabatan yang begitu dekat, suami dengan istri. Saling menghargai, saling menghormati, saling mengagungkan. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan gelar khairukum khairukum liahli. Yang kedua, saya berpesan kepada pengantin baru punya niat di malam pertama. Malam pertama itu malam penentuan. Usia kali asakron itu kalau menikah di malam pertama, ya, kalau kita biasanya perjanjian pranikah sebelum akad. Kalau orang-orang soleh habis akad nikah malam pertama ngapain biasanya? Kalau kita pikirannya udah ngapur aja ya, biasanya begitu. Nah, ini malam pertama ya kita punya niat yang pertama, niat saling membantu, saling menolong untuk siap menjalankan rumah tangga yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rumah tangga tidak semuanya jalan mulus, ada tantangan, ada rintangan. Apalagi kita hidup di zaman modern begini, banyak banget tantangan. Maka mari kita bekerja sama. Di saat suami sedang marah, istri diam, jangan bicara. Di saat istri marah, suami diam. Jadi ada waktunya berbicara. Biar apa? Biar nggak berlarut-larut. Karena rumah tangga itu ada bagusnya, ada baiknya, ada senangnya, ada sedihnya, ada bahagianya, ada penderitaan dan kesenangan. Itu pasti. Karena dari doa Nabi itu ada kata-kata barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kenapa maka lakuma dan alaikuma? Karena dalam rumah tangga itu tidak selalu bahagia. Makanya Imam Asy'ari mengatakan, kita kalau mendoakan semoga bahagia selalu, semoga sejahtera selalu, itu doa pembohongan kata beliau. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan bukan senantiasa bahagia selalu, enggak, tapi senantiasa berkah selalu. Kenapa? Dalam rumah tangga ada suka dan duka. Makanya bahasanya laguma. Di saat kita dalam keadaan senang, dalam keadaan suka, dalam keadaan bahagia, ada barokah alaikuma. Dalam keadaan menderita, sedih, ada menangisnya, begitu, ada ributnya. Jangankan rumah tangga kita orang biasa, rumah tangga Nabi Muhammad SAW pun diceritakan itu ada mangkok pecah juga. Kalau kita alhamdulillah nggak ada mangkok pecah kan? Ibu-ibu udah lama pengantin baru ada nggak mangkok pecah, mangkok melayang, nggak ada ya? Nabi ada juga, sempat terjadi salah seorang istrinya ketika membawakan sayur sop yang baru dimasak, diantarkan kepada Nabi karena datang tahu begitu diterima sama istri yang lebih tua, dibanting langsung.
pecah berantakan. Itu pernah terjadi juga. Itu artinya rumah tangga seperti itu berada di. Makanya bahasanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Pokoknya kita doakan pengantin mudah-mudahan suka dan duka senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya mau pantun, boleh nggak? Iya, pantun ya, pantun ya. Iya. Ini buaya bukan sembarang buaya. Ini buaya lawannya jangan tingkir. Ini pria sama bukan sembarang pria. Pokoknya ntar malam pengantin tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Syahruddin Arsyad atas nasihat untuk kedua mempelai dan juga untuk kita semua yang mendengarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pemberian maaf